Shalom Bapak Ibu dan teman-teman. Pada kesempatan ini saya ingin sharing apa yang saya dapat dari Matius 24. Sebelum itu marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah memberi aku kesempatan untuk sharing. Tuhan, tolong berikanlah aku sesak ketang agar bisa menyampaikan apa yang Tuhan sharing, Tuhan ingin sharingkan. Tuhan tolong juga mendengarkan agar bisa mendapat firman Tuhan sesuai yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Di pasal 24 ayat 1-3, murid-murid sedang mengagumi bait Allah. Sesudah itu, Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Di sini kita bisa mendapat bahwa kita jangan mengurusi hal-hal yang di dunia, tapi kita harusnya mengurusi hal-hal yang di surga. Dari ayat 3-13. ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah Mesias," dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi, semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu, kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Sebelum akhir zaman, kita harus memberitakan firman Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mengasihi sesama. 1 Korintus 13 ayat pertama bilang gini, "Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku." Ayat 8 berkata gini, "Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap." Saya simpulkan dari firman Tuhan ini, bahwa semua kegiatan rohani, pengetahuan kita, kemampuan kita, pelayanan kita, buah-buah roh, karunia roh yang kita kejar, semua itu nggak ada artinya kalau kita nggak punya kasih. Saya pernah kenal orang yang rajin puasa, baca Alkitab luar biasa, doa, saat teduh subuh-subuh. Tapi kehidupannya, kalau ngomong, nyakitin orang terus. Selalu sumpahin orang.
lihat banyak orang yang kehidupan rohaninya sama kehidupan nyatanya bertolak belakang. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 13 ayat 3, dia bilang, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Rasul Paulus berkata begitu. Artinya apa? Sekalipun kita pikir kita murah hati, kita suka memberi, bahkan sampai kita merelakan tubuh kita untuk dibakar, tapi jika kita nggak punya kasih, nggak ada artinya. Berarti gini, kasih itu murah hati kata firman Tuhan, tapi orang bisa memberi tanpa kasih. Berarti orang yang suka menabur bukan jaminan dia betul-betul hidup di dalam kasih. Bahkan ada orang-orang yang suka sekali nabur kemana-mana, suka sekali nabur ke gereja, tapi sama saudaranya sendiri pelit sekali. Sama pembantunya aja pelit sekali. Orang yang suka memberi belum tentu punya kasih, tapi orang yang punya kasih pasti murah hati. Mari saya mau ajak saudara untuk melihat bagaimana dengan hidup saya. Periksa hidup kita. Bagaimana dengan hidup saya? Matius 7 ayat 20 bilang gini, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bagaimana dengan buah-buah kehidupan kita sendiri? Kalau kita mau tahu sudah baik atau belum hidup kita, mari lihat buah kehidupan kita. Apa yang kita hasilkan lewat buah kehidupan kita? Cara menilai baik atau tidak, kata firman Tuhan itu lihat buahnya. Matius 7 ayat 17 bilang gini, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Orang hanya akan tahu kita hidup di dalam kasih atau enggak. Mereka akan lihat dari buah kehidupan kita. Apa yang lahir dari hidup kita. Tindakan kita bicara jauh lebih keras daripada kata-kata kita. Dari buah kehidupan seseorang, kita dapat melihat apakah dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sungguh-sungguh hidup dalam kasih. Hukum terutama dalam hidup orang Kristen adalah Matius 22 ayat 36-40 yang berkata begini. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya ingin share bukti orang mengasihi Tuhan yang pertama adalah ia melakukan firman Tuhan. Tadi hukum yang terutama adalah bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan segenap akal budi. Dan bagaimana kita tahu bahwa kita sudah mengasihi Tuhan atau belum? Kata firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bukti orang mengasihi Tuhan yang pertama adalah dia melakukan firman Tuhan. Kadang pada kenyataannya nggak enak buat daging, tapi kita memilih untuk taat kepada firman. Contoh, firman Tuhan berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebenarnya, kita marah banget. Nggak enak buat daging. Saat kita dimaki, kita nggak boleh membalas. Kita diam saja. Waktu kita difitnah, kita nggak boleh marah. Waktu kita dikutuk, firman Tuhan bilang kita harus memberkati. Apakah mudah? Nggak mudah, susah banget. Nggak enak buat daging. Tapi orang yang mengasihi Tuhan akan memilih taat kepada firman. Bayar perpuluhan contohnya. Apakah mudah melepaskan 10%? Nggak mudah. Bagi orang yang gajinya kecil, bayar 10% itu berat sekali. Karena dia cuma punya segitu-gitunya. Untuk orang yang punya harta banyak, membayar 10% jauh lebih besar. Pasti terasa berat juga. Tapi kalau orang mengasihi Tuhan, orang akan tetap taat kepada firman. Itu masuk firman Tuhan. Yesus berkata, jikalau engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayo belajar mencintai Tuhan dengan seluruh hidup kita. Dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa. Segenap akal budi. Yang artinya gini, perenungan hati kita. Pertimbangan di batin kita. Cara berpikir kita. Kerinduan kita, kehendak kita. Semuanya kita tundukkan di dalam firman. Waktu kita mau ngambil keputusan dalam apapun, kita pastikan sesuai nggak sama firman Tuhan. Belajar mencintai Tuhan dengan seluruh hidup kita. Terima kasih telah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.